Saat kulihat dengan seksama, nampak daging berbentuk tangan dan kaki, seperti tangan dan kaki manusia. Sontak aku beristighfar melihat itu. Tidak mungkin aku akan membeli daging dari dagangan nenek itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membacakan kisahnya Edi ketika mendaki ke Gunung Merapi bersama dua orang temannya, di mana ketika lagi ngecamp di area Pasar Bubrah, tanpa disadari ternyata lokasi tempat mereka mendirikan tenda berada tepat di tengah-tengah pasar goib yang sedang beroperasi. Nah, bagaimana kisah lengkapnya? Yuk sama-sama kita simak ceritanya. Tahun 2015 lalu, seorang pendaki yang bernama Edi, dia mendaki ke gunung yang terkenal dengan gunung yang paling aktif di Indonesia. Ya, Gunung Merapi. Kala itu, mereka sedang libur panjang, libur semesteran sekolah. Aku yang baru saja naik ke kelas 12 pun ikut menikmati libur panjangku. Malam itu, saat aku lagi nongkrong di salah satu warung di dekat rumahku, tiba-tiba Kosim sahabatku datang. "Ayo naik ke Merapi besok," ajak Kosim kepadaku. "Hah? Edan kamu Sim? Ngajak naik gunung kok dadakan? Sama siapa saja?" tanyaku. "Aku sama Ali," jawab Kosim. "Besok aku berangkat pagi-pagi ke Selo. Langsung naik ke Pasar Bubrah," tambah Kosim. "Memang gila kalau pergi sama kamu. Aku besok ada kerjaan dari bapakku. Aku nggak bisa kalau pergi pagi-pagi. Gini aja Ed, kamu kan sudah sering mendaki, udah kemana-mana. Aku sama Ali naik duluan ke Pasar Bubrah. Nanti ngecamp di situ. Nanti kamu nyusul aja." Sebenarnya ada perasaan yang kurang enak saat mendengar ajakan Kosim ini. Tapi entah kenapa, seperti ada yang merasukiku saat itu, hingga aku pun mengiyakan ajakan mereka. Besoknya pagi-pagi, Kosim memberi kabar lewat pesan HP kalau dia dan Ali sudah berangkat dari rumah. Aku yang sudah mengiyakan ajakan mereka berpikir bagaimana caranya meminta izin ke orang tuaku kalau mendadak begini. Kalau aku bilang mau ke Merapi, pasti tidak dibolehkan. Akhirnya, selesai pekerjaanku, aku menghampiri bapak dan ibuku yang lagi ngobrol di teras rumah. Aku pun izin mau menginap di rumah temanku karena ada syukuran di rumahnya. Padahal faktanya aku mau naik ke Merapi. "Pak, Bu, aku mau ke rumah Dika. Di sana ada syukuran nanti malam. Aku nginep di sana ya," ucapku sambil gemetaran di dalam hati. Adiknya baru selesai hitanan, Pak. Aku dan teman-teman lainnya diundang, disuruh datang ke rumahnya, jawabku. Aku mengerahkan segenap jiwa ragaku, segala perkataan manis ku keluarkan, berusaha agar diberi izin oleh orang tuaku. Setelah izinku dapat, aku yang hanya bermodal tas ransel yang berisikan sleeping bag dan sedikit makanan, aku pun berangkat. Saat berangkat, aku mencoba menghubungi Kosim dan Ali. Tapi ternyata HP mereka sudah tidak aktif. Mungkin mereka sudah mulai naik dan sudah berada di dalam hutan. Tepat jam 3 sore, aku berangkat menuju Selo. Sesampainya di base camp, ternyata sepi. Hanya segelintir orang yang aku dapati. Entah baru mau naik atau baru mau turun, aku juga nggak tahu. Selesai mengurus administrasi, aku mulai jalan. Baru 15 menit aku jalan,
aku bertemu dengan warga lokal sana yang baru turun dari hutan. Namanya Pak Gun. "Mau kemana, Mas?" tanya Pak Gun. "Aku mau muncak, Pak. Temanku sudah naik duluan. Nunggu di pasar Bubrah," jawabku ke Pak Gun. "Hati-hati ya, Le. Nanti kalau di jalan ada orang yang ngajak kamu jangan turuti. Ingat saja dengan tujuanmu. Dan nanti jika kamu ketemu sama pasar di atas, tolong dibeli, walaupun hanya satu barang yang kamu beli." Aku yang bingung dengan perkataan Pak Gun hanya mengangguk saja, karena aku merasa sudah pernah ke sini dan tidak ada kejadian apapun. "Iya Pak Gun, aku akan hati-hati. Terima kasih," jawabku. Saat itu jam menunjukkan pukul 5 sore dan aku baru memasuki area hutan. Tepat azan maghrib, aku pun tiba di pos 1. Sampai sini belum juga kudapati pendaki lain. Benar-benar sejak tadi aku mendaki sendirian di gunung yang melegenda ini. Aku pun beristirahat sebentar sembari minum air, dan sekitar 10 menit setelah istirahat, aku pun melanjutkan perjalanan dan menuju ke pos 2 dalam keadaan gelap gulita, hanya ditemani oleh lampu senter. Dan hiburanku di jalanan ketika itu hanyalah musik yang kuputar lewat HP lawasku. Inginku sih ngobrol sendiri untuk menyairkan suasana saat itu. Tapi aku takut kalau saja tiba-tiba ada yang ngejawab di tengah hutan seperti ini. Jadi aku hanya mengandalkan HP lawasku saja dan bernyanyi dalam hati, sambil sesekali meliak-liukan pinggulku untuk berjoget menikmati alunan lagu. Setengah perjalanan menuju pos 2 masih kulewati seorang diri, hingga akhirnya aku melihat ada pendaki perempuan tengah istirahat di tepi jalur. Saat melihatnya, nampak dia seorang diri tanpa ada yang menemani. Aku yang penasaran akhirnya mencoba menghampirinya. "Mbak, dari mana Mbak?" tanyaku. Dia hanya diam tanpa menjawab. "Mbak sama siapa? Teman-temannya mana?" tanyaku lagi. Lagi-lagi dia hanya diam di situ. Tampilannya persis seperti pendaki pada umumnya. Dia membawa daypack, pakai jaket dan kupluk di kepalanya. Namun saat aku melihat wajahnya dengan lebih jelas, nampak sekali wajahnya pucat dan bibirnya biru. Perasaanku mulai gak karuan melihatnya, dan rasa takutku seketika muncul. "Mbak, aku duluan ya. Nanti kalau ada temennya di atas, aku panggilin," ucapku kepadanya. Dan perempuan itu hanya diam dan sambil mengangguk. Setelah agak jauh berjalan, aku kembali menoleh. Ternyata perempuan itu udah gak ada lagi di sana. Waduh, pergi kemana perempuan tadi? Cepet banget hilangnya, ucapku sendirian. Saat menyadari kejadian itu, langkah pun kupercepat sedikit lari. Gak peduli napasku ngos-ngosan. Lelah pun kutahan karena pikiranku hanya ingin cepat-cepat pergi jauh dari tempat itu. Sedikit lega saat udah agak jauh dari tempat itu. Dan aku pun istirahat sebentar dengan keadaan musik yang masih menyala. Saat kembali jalan, aku mendengar suara burung yang sangat banyak di dekatku. Ketika ku perhatikan, tak tampak adanya burung di sekitarku. Aku terus berjalan ditemani riuhnya suara burung. Hingga akhirnya langkahku kembali tertahan. Aku terkejut dengan apa yang kulihat di depanku. Aku melihat
ada gubuk berdiri di depanku di sebelah kiri jalur. Gubuk itu tampak seperti gubuk pada umumnya yang ada di kampung-kampung. Di situ nampak duduk seorang bapak-bapak tua berpakaian Jawa, seperti sedang menunggu di kawasan situ. Dengan ragu-ragu, aku melangkah. Gak mungkin juga aku kembali turun, karena Qasim dan Ali sudah menunggu di atas. Dengan hati-hati, aku pun melangkah hingga sampai sedikit melewatinya. Orang tua itu memanggilku. Bulu kuduku di sepanjang tangan pun berdiri saat mendengar suara itu. Suaranya pelan tapi terdengar sangat besar. "Mau kemana, Le? Dari mana asalmu? Mau apa kamu kemari?" tanya orang tua itu. Aku yang saat itu masih ketakutan gak berani sedikit pun menoleh ke arahnya. Aku pun gak berani untuk menjawabnya. Bahkan untuk melirik pun aku takut sama sekali. Aku hanya berharap ada pendaki lain yang datang. Dengan tetap diam, aku terus melangkah pelan-pelan. Namun ternyata orang tua itu kembali memanggilku dengan suara keras. "Le, apa kamu gak dengar pertanyaanku? Kesinilah," ucap orang tua itu. Dan jantungku pun berdetak dengan kencang. Keringat mengalir deras di antara dahi-dahi. Sampai-sampai aku merasa keringat mengalir di dalam bajuku. Bulu kuduku masih berdiri karena saking ketakutannya saat itu. Bayangkan saja, aku menemukan hal aneh sedari tadi. Dan akhirnya, dengan mengumpulkan sedikit-sedikit keberanianku, aku memutuskan menghampiri orang tua itu daripada ada hal-hal buruk yang nantinya terjadi. Saat aku melanjutkan perjalananku, aku berdiri di dekat gubuk itu dengan kepala menunduk. Tak sedikit pun keberanianku untuk melihat wajah kakek-kakek itu. Dia kembali memberiku pertanyaan yang sama. "Mau kemana, Le? Dari mana asalmu? Mau apa kau kemari?" Dengan tertatih, aku pun menjawab, "Aku mau mendaki ke Pasar Bubrah, Gunung Merapi. Di sana aku sudah ditunggu sama teman-temanku. Aku hanya ingin mendaki di sini, tidak macam-macam." "Anda siapa ya?" jawabku sambil bertanya. "Kamu gak perlu tahu siapa aku. Rumahku di sini. Suara burung yang kamu dengar tadi semua adalah bangsaku. Kalau kamu macam-macam di sini, habis kamu," jawab orang itu dengan nada yang sedikit tinggi. Detak jantungku pun bertambah kencang, seakan-akan aku ingin langsung lari dari sini. Dan aku pun berdoa sekuat hati dan sebisaku. Semua doa yang bisa kuucapkan dalam hati agar lekas terbebas dari situasi ini. Sejak dari sini, aku memberanikan diri melihat wajahnya. Wajahnya selayaknya manusia biasa. Tidak ada tanda-tanda seperti setan yang biasanya aku lihat di film-film. Hanya saja wajahnya tampak sangat bersih. "Kamu mau nerusin perjalanan, apa mau di sini saja ikut saya?" tanya orang tua itu lagi. "Aku mau jalan saja, Pak. Menyusul teman-temanku di Pasar Bubrah." "Aku minta izin jalan lagi," jawabku. "Kamu boleh lanjut, tapi ada syaratnya," jawab orang tua itu. Spontan aku bertanya, "Apa syaratnya?" "Syaratnya, kalau kamu pengen selamat, kamu jangan melihat ke belakang apapun yang terjadi. Jangan pernah melihat ke belakang," ucap orang tua itu. Aku yang mendengar ucapannya itu mengangguk dan hanya mengiyakan saja. Karena yang aku pikirkan ingin segera pergi dari tempat itu. Selepas dari itu, aku ingin berjalan tanpa melihat ke belakang.
Saat mulai berjalan, punggungku terasa sangat berat, seperti ada yang menahan. Aku berhenti sebentar memegang bahuku. Tapi tidak ada apa-apa selain hanya tas yang menempel di bahuku. Aku pun kembali berjalan. Tapi sialnya malah semakin berat beban di punggungku. Edi, aku mendengar ada suara yang memanggilku. Suara itu terus memanggil. Suaranya mirip suara Kosim. Tapi Kosim kan udah mendaki duluan. Kok dia memanggilku di belakang? Pikirku dalam hati. Tiba-tiba aku ingat pesan orang tua tadi. Jika aku ingin selamat, aku dilarang melihat ke belakang. Aku putuskan untuk melangkah ke atas tanpa menghiraukan suara panggilan itu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Punggungku pun masih terasa berat, tapi aku terus berusaha bergerak, minimal sampai di batu yang dimaksud oleh orang tua tadi. Edi, tolong aku, Edi, tolong aku. Suara itu terdengar semakin keras, seakan-akan memang sedang terjadi apa-apa di belakangku. Lagi-lagi, aku harus tetap melihat ke depan. Aku buru-buru mempercepat langkahku agar tiba di batu besar yang dimaksud. Hingga akhirnya, aku pun sampai di batu yang dimaksud oleh orang tua itu. Sesampainya di situ, aku melangkah sedikit melewati batu itu, dan aku melihat ke belakang. Betapa terkejutnya aku. Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Saat melihat ke belakang, yang kulihat hanyalah jurang yang dalam, dan kakiku berdiri tepat di bibir jurang. Batu yang dimaksud oleh orang tua tadi yang menjadi perbatasan antara jurang dengan tanah tempatku berdiri. Aku bertanya-tanya dalam hati, sebenarnya jalan apa yang kulewati tadi? Dan siapa orang tua yang kutemui tadi? Siapa suara yang memanggilku tadi? Semuanya tidak sampai jika dipikir dengan akal dan logika. Bagaimana tidak? Bagaimana caranya aku bisa sampai di jurang ini? Aku berdiam diri cukup lama, memikirkan itu semua. Aku pun terus berdoa, dan doa yang kubisa, dan aku ingin melanjutkan perjalanan. Tapi aku bingung mau kemana kakiku melangkah. Jalan yang kukira jalur pendakian ternyata malah membawaku ke tempat seperti ini. Di depanku yang kulihat hanyalah semak-semak. Aku ingin berjalan, tapi takut langkahku salah. Yang kuingat hanyalah kalau aku sudah melewati pos 1. Malam itu pukul 9 malam. Tanpa kusadari, ternyata HP lawasku sudah mati. Tiba-tiba saja kabut datang, dan hanya saja tidak begitu tebal. Jadi aku masih bisa melihat, walaupun tidak sejelas tadi. Saat itu aku berpikir kalau aku harus segera bergerak dari sana. Tidak mungkin kalau aku terus-terusan berdiam diri di sini. Oh iya, sejak sampai di batu tadi, badanku sudah normal kembali. Punggungku tidak lagi berat, dan perlahan aku melangkah menerabas lebatnya semak-semak yang ada di depanku. Dan saat itu aku berpikir kalau aku harus terus ke atas, karena semakin ke atas vegetasi akan semakin sedikit. Dan jika sudah tiba di medan berpasir, aku bisa melihat keadaan di sekitarku. Hanya dengan bermodalkan lampu senter, aku pun mencari jalanan yang bisa kulewati. Tapi lagi-lagi aku terkejut dengan sosok samar-samar di sebelah kanan. Sosok hitam besar sangat tinggi
dan matanya menyala berwarna merah. Saat itu, aku hanya menunduk dan terus berjalan. Aku tidak mau begitu menghiraukan, karena aku ingin cepat bebas dan kembali ke jalur pendakian yang normal. Aku pun terus melewati semak-semak hingga aku menemui jalan setapak. Lalu aku ikuti jalan itu hingga akhirnya aku sampai di jalur pendakian dan tepat sebelum masuk di pos 2. Aku yang menyadari sudah kembali ke jalur yang benar, tak henti-hentinya bersyukur. Aku berhenti di situ dan sedikit minum dengan air yang kubawa. Saat itu jam menunjukkan pukul 8:30 malam. Aku harus bergegas sampai di Pasar Bubrah. Aku heran, setibanya di tempat itu, aku masih belum menemui keberadaan pendaki, entah yang naik maupun yang turun. Aku kembali berjalan, tapi baru beberapa langkah berjalan, aku terjatuh. Aku merasakan ada cengkraman tangan yang mencengkram dan menahan kaki kiriku, hingga membuatku terjatuh. Tapi saat kulihat, tidak ada apapun di sekitarku. Yang ada hanya batu-batuan. Aku pun langsung berdiri dan melanjutkan perjalanan. Setelah melewati pos 2, jalanan mulai terbuka dan perlahan melewati batas vegetasi. Aku mulai melewati trek berpasir dan jalur mulai terlihat jelas. Hanya saja saat aku melihat ke arah atas, yang ada hanyalah kabut yang tebal. Akhirnya aku tiba di papan petunjuk Pasar Bubrah tanpa gangguan apa-apa lagi. Aku mulai sedikit turun ke area Pasar Bubrah yang sangat luas. Di sana aku baru menyadari kalau ternyata cukup banyak tenda yang berdiri di situ. Tandanya pasti lumayan banyak pendaki yang naik hari ini. Tapi kenapa aku tak menemui mereka satupun? Sudahlah. Aku mau mencari tenda Qasim dan Ali. 10 menit mencari, akhirnya aku pun menemukan keberadaan mereka. Sim, Li, sapaku ke mereka. Akhirnya kamu sampai juga. Lama banget. Emang kamu naik jam berapa? Tanya Qasim. Aku berangkat 4:30 tadi sore dari base camp. Loh, kok lama banget sampainya? Ini sudah jam 11:30 lebih. Kamu kemana aja? Jawab Ali sembari bertanya. Udahlah. Nanti aku ceritain, jawabku sambil masuk ke dalam tenda. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan agar Qasim dan Ali tidak terus menanyaiku. Qasim pun membuatkanku secangkir susu hangat dan mie instan. Aku yang sudah kelaparan sejak tadi langsung melahapnya tanpa jeda. Kamu sebenarnya kenapa toh Ed? Tanya Qasim lagi. Aku yang sekali lagi tidak ingin terus ditanya hanya menjawab, besok aja ceritanya. Qasim dan Ali pun paham dengan maksudku. Singkat cerita, kami semua tidur karena berencana akan ke puncak besok pagi, kalaupun ada barengannya dari pendaki lain. Jam menunjukkan hampir pukul 1:30 dini hari. Kami baru mulai tidur. Aku tidur di tengah, sementara Ali dan Qasim di pojok kanan dan kiri di dalam tenda. Edi, bangun. Kamu dengar gak tuh? Tanya Ali yang tiba-tiba membangunkanku. Ada apa sih, Li? Gak pengertian banget sama sekali. Temannya sedang kelelahan, ucapku ke Ali. Sebel. Ali bercerita, jika sedari tadi dia mendengar suara banyak orang yang berjalan di sekitar tenda mereka. Dengar apa? Aku gak tahu. Sejak tadi aku tidur gak mendengar apa-apa, jawabku. Karena memang tidak mendengar suara apa-apa. Udah mungkin kamu ngelindur,
Tidur aja lagi, jawabku sambil kembali memejamkan mata. Karena memang aku benar-benar kelelahan setelah semalaman berjalan. Tapi baru saja hendak memejamkan mata, tiba-tiba dikagetkan dengan suara gamelan di luar tenda. Ali kembali membangunkanku. "Nah, itu Ed, dengar gak kamu?" tanya Ali. Ali juga membangunkan Qasim saat itu. Qasim yang baru bangun ikut mendengar dan bertanya tentang suara yang dia dengar. "Suara apa itu?" tanya Qasim. "Sudah, diam," jawabku. Kami bertiga pun diam dan saling tatap sambil menunggu suara gamelan itu hilang. Tapi bukannya hilang, malah kami tambah dikagetkan dengan suara lain lagi. Kami mendengar ada suara langkah kaki kuda dan gantungan kerincingannya yang khas, dan berbarengan dengan itu tiba-tiba keadaan di luar tenda berubah menjadi ramai seperti pasar. Suara ramai orang-orang yang sangat jelas terdengar. Lagi-lagi kami masih diam dan saling tatap. Saat itu aku teringat dengan pesan Pak Gun di awal pendakian tadi. Pesannya yang mengatakan, jika aku menemukan pasar di atas, aku harus membeli salah satu barang di sana. Aku yang tengah bingung pun akhirnya menceritakan pesan Pak Gun ini kepada Ali dan Qasim. "Li, Sim, waktu aku naik tadi, aku ketemu sama orang tua. Namanya Pak Gun. Aku diberi pesan, jika kita ketemu pasar di atas, kita harus beli barang dari pasar itu," ucapku kepada mereka berdua. "Gila kamu, Ed. Kita saja tidak tahu apa yang terjadi di luar. Kok kamu malah ngajak aneh-aneh?" jawab Qasim. "Lah, gimana, Sim? Aku diberi pesan dari Pak Gun seperti itu," jawabku. "Aku yang sudah pernah ke Merapi sebelumnya, baru kali ini mendapati kejadian-kejadian aneh seperti ini." Kami yang sedang ngobrol tiba-tiba dikagetkan dengan tali tenda kami seperti ada yang nyenggol. Dan gak cuman itu, tenda kami dari belakang seperti ada yang meraba-raba. Saat kami perhatikan, nampak jelas dari dalam tenda tangan yang meraba-raba tadi. Entah tangan siapa. Benar-benar tenda kami saat itu seperti berada di tengah keramaian. Firasatku mengatakan aku harus menjalankan pesan dari Pak Gun tadi, agar semua ini cepat hilang. Aku pun memberanikan diri mengajak Ali dan Qasim untuk keluar tenda dan melihat apa sebenarnya yang terjadi. "Enggak ah, aku enggak berani," jawab Qasim. "Gini loh Sim, Li, kita berdoa saja, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Ini kita kalau tidak keluar, sepertinya akan terus diganggu. Percaya sama aku dapat pesan seperti itu dari Pak Gun. Firasatku, aku harus melakukan apa yang dipesankan Pak Gun, agar tidak terjadi apa-apa," tambahku. Ali dan Qasim hanya diam mendengar ucapanku. "Ya udah, tapi kamu duluan ya yang di depan," ucap Ali. Aku yang mendengar ucapannya langsung bergegas membuka tenda. Tenda pun kami buka dan kami disambut dengan dinginnya kabut malam. Aku melirik jam dan ketika itu jam menunjukkan pukul 3:30 dini hari. Itu artinya baru 1 jam yang lalu kami tidur. Akhirnya kami bertiga keluar tenda bersama-sama dengan membawa lampu senter. "Ini aku tidak mimpi kan? Ini tempat apa? Kok ada pasar di tengah gunung seperti ini?" tanya Ali kaget. Aku hanya diam dan tidak menjawab. Saat aku melihat Qasim, ia tampak sekali ketakutan.
Aku memperhatikan semua keadaan saat itu. Banyak sekali yang berjualan dan orang-orang yang ada di pasar itu mengenakan pakaian orang desa zaman dulu. Aku tidak percaya dengan semua ini. Rasa-rasanya tidak masuk logika jika ada pasar tumpah di atas gunung seperti ini. Herannya, aku juga melihat beberapa tenda pendaki yang berada di tengah pasar ini. Aku bertanya-tanya sendiri dalam hati, apakah semua pendaki itu tidak menyadari hadirnya pasar ini? Sudahlah, aku harus fokus menjalankan pesan dari Pak Gun dengan cepat dan langsung masuk ke dalam tenda lagi. Aku masih memperhatikan keadaan sekeliling. Kali ini, aku memperhatikan barang apa saja yang dijual di pasar itu. Yang dijual semuanya normal selayaknya pasar yang ada di kota dan di desa-desa. Tapi pandanganku dialihkan dengan salah satu lapak yang dijaga oleh seorang nenek-nenek. Di sana dia menjual daging segar. Saat kulihat dengan seksama, nampak daging berbentuk tangan dan kaki seperti tangan dan kaki manusia. Sontak aku beristighfar melihat itu. Tidak mungkin aku akan membeli daging dari dagangan nenek itu. Aku memilih tujuan lapak mana yang akan kuhampiri dan kubeli nantinya. Lalu di ujung pasar, aku melihat lapak menjual sembako. Aku pun memutuskan ke sana. Ikuti aku, ucapku kepada Ali dan Qasim. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan kami pun melangkah melewati tengah-tengah pasar. Di situ kami bertiga saling diam tanpa mengeluarkan kata-kata. Aku perhatikan lagi lebih dekat. Orang-orang di sana, wajah mereka pucat seperti wajah pendaki perempuan yang kutemui di atas pos 1 tadi sore. Ali dan Edi masih mengikutiku di belakang. Akhirnya sampailah kami di lapak yang aku tuju. Di situ yang jual anak laki-laki, jika diperkirakan berusia sekitar 12 tahun. Beli apa mas? Tanya anak itu. Ia berbicara dengan nada lemas dan raut mukanya yang datar dan menyeramkan. Aku terus berdoa dalam hati. Aku melihat-lihat apa yang bisa kubeli dari warung itu. Dan di situ ada mie instan, air mineral, dan makanan lainnya. Aku pun mutusin untuk membeli mie instan. Ini berapa dek? Tanyaku sambil menunjuk mie instan. 3.000 mas, jawabnya lagi. Aku beli 2 ya dek, jawabku. Saat hendak membayar, aku lupa kalau uangku ada di dalam tas dan tertinggal di tenda. Kalian ada yang bawa uang 6.000 nggak? Tanyaku ke Ali dan Qasim. Syukurlah Ali membawa uang dan langsung kuserahkan ke adik penjualnya. Saat menyerahkan uang, tak sengaja tanganku menyentuh sedikit tangan adik itu. Aku merasakan tangannya dingin dan jika aku lihat tangannya banyak lebam dan bekas luka. Terima kasih mas, ucap adik itu. Lagi-lagi dia mengucapkannya dengan wajah seramnya itu. Sama-sama dek, jawabku. Aku sudah membeli barang dari pasar ini. Dan sekarang aku harus cepat kembali ke dalam tenda. Kami bertiga berbalik untuk kembali ke tenda. Kami bertiga terkejut. Banyak orang-orang di antara mereka yang memperhatikan kami bertiga. Gimana ini nasib kita? Tanya Ali dengan ketakutan. Doa kalian jangan putus. Sudah, ayo jalan saja. Aku mulai melangkah, diikuti Ali dan Qasim. Tak sedikit pun kami menoleh ke kanan dan kiri. Kami hanya fokus melihat ke bawah, menunduk dan sedikit membungkukkan badan sambil berjalan.
dan suara gamelan yang kami dengar sejak di tenda tadi masih menggema sampai sekarang. Kabut yang menyelimuti pasar ini juga masih ada hingga sekarang. Malam itu, aku benar-benar merasa berada di alam lain, yang entah di alam apa. Saat hampir sampai di tenda, langkahku terhenti. Aku melihat sosok hitam besar yang aku lihat saat tersesat semalam. Sosok itu memperhatikan kami dengan mata merahnya yang menyala. Saat tiba di depan tenda, Ali dan Qasim mendahuluiku masuk ke dalam tenda. "Bocah sialan," ucapku ke mereka. Perlahan, aku pun ikut masuk ke dalam tenda agar cepat lepas dari situasi ini. Astagfirullahaladzim, aku mendengar Qasim tak henti-hentinya beristighfar. Aku melihat Ali langsung minum di dalam tenda. Kami bertiga masih belum percaya dengan apa yang kami lihat tadi. Mie instan yang kubeli barusan, aku simpan di dalam tas dan kuberi tanda agar tak tertukar saat aku akan memasaknya besok pagi. Jam menunjukkan pukul 4 dan suara gamelan dan gemuruh keramaian masih menyertai kami bertiga. Hingga akhirnya kami mendengar lantunan azan subuh yang mungkin dari pemukiman bawah. Dan perlahan suara gamelan dan suara gemuruh keramaian tadi hilang seketika. Kami pun bersyukur ketika keadaan kembali normal. Kami cepat-cepat bersiap untuk sholat sama-sama di dalam tenda. Setelah sholat, kami berusaha tidur lagi. Dan di dalam tidurku, aku bermimpi didatangi sosok kakek-kakek berjubah putih. Di situ ia mengatakan ingin menuntunku dan memintaku lekas turun sebelum gelap tiba. Dan jam 8 pagi aku pun bangun. Kulihat pintu tenda sudah terbuka. Ternyata Ali dan Qasim sedang memasak di depan tenda. Pagi itu kami lewati selayaknya pendaki pada umumnya. "Samit enggak?" tanya Qasim. "Sudah, enggak usah. Turun aja ya," ajakku. "Iya, turun aja Sim," jawab Ali, yang juga minta langsung turun. "Ya sudah, kita turun saja. Firasatku tidak enak," ucap Qasim. Aku lega saat Ali dan Qasim satu suara denganku untuk langsung turun gunung. Setelah itu, kami membuat susu hangat, masak mie instan dan sosis. "Mie yang tadi dibeli gimana, Ed?" tanya Ali, menanyakan mie instan yang kami beli di pasar tadi. "Gak usah dimasak, aku bawa turun aja. Aku takut ada apa-apa nanti jika kita memakannya," jawabku. Selesai makan, kami langsung packing dan bersiap turun. Aku lihat beberapa pendaki summit ke puncak, dan ada juga yang hanya di tenda. Aku pun bingung dan menyimpan tanya dengan kejadian semalam. Apakah pendaki yang lain juga merasakan kejadian yang sama seperti yang kami alami? Dan sebelum turun gunung, kami bertiga berdoa bersama. Dan saat turun pun, aku berada paling depan, sementara Qasim di posisi paling belakang, dan Ali di posisi tengah. Kami turun dengan sangat hati-hati, setelah banyak hal yang terjadi menimpa kami. Rasa-rasanya setelah kejadian semalam, sejak aku disesatkan, hingga kejadian di pasar semalam, aku menjadi peka dengan keberadaan makhluk gaib di sekitarku. Saat memasuki pos 1, kami disambut dengan bau yang sangat busuk. Hingga Qasim hampir muntah karena saking busuknya bau itu. "Bau apa ini?" tanya Ali. Aku coba cek keadaan sekitar. Ternyata ada setan berkuncung yang berdiri di antara semak-semak. "Hati-hati, lihat itu. Ada pocong berdiri di sana. Pantas saja bau begini," ucapku sambil menunjuk ke arah semak-semak.
Wajahnya hitam gosong, ada nanah mengalir di sekitar wajahnya. Aneh sekali, ada setan siang-siang seperti ini. Oh iya, aku turun gunung sekitar jam 10 pagi. Saat turun, kami hanya menemui 2 rombongan pendaki di antara pos 1 dan pos 2. Singkat cerita, kami pun tiba di base camp pendakian. Kami merebahkan badan dan beristirahat. Kami bersyukur karena sudah tiba di base camp dengan selamat. Kami bersyukur karena sudah tiba di base camp dengan selamat. Kami tiba di bawah kurang lebih jam 2 siang. Aku langsung mandi dan membersihkan badan. Selesai mandi, aku lihat ada yang berbeda dengan Qasim. Aku lihat Qasim tengah duduk di luar di tepi jalan. Tatapannya tak lepas dari Merapi. Saat ku panggil, ia tak sedikit pun menoleh. "Sim, kamu kenapa?" tanyaku sambil menghampiri dan menepuk pundaknya. "Aku didatangi anak kecil yang di pasar tadi, Ed. Aku diajak main ke sana lagi," jawab Qasim. Aku terkejut dengan jawaban Qasim. Saat itu juga aku ajak Qasim kembali lagi ke dalam base camp. Aku minta Ali dan Qasim segera berkemas dan pulang ke rumah. Rencanaku, seharusnya aku ingin makan dulu di base camp sebelum pulang. Tapi mengingat kondisi Qasim barusan, niat itu pun aku urungkan. Singkat cerita, kami pun sampai di rumah masing-masing dengan selamat. Nah, keesokan paginya badanku terasa kurang sehat. Seluruh badanku panas, aku demam tinggi dan muntah-muntah. Saat aku ke dokter, katanya sih hanya sakit biasa karena kelelahan. Aku pun berinisiatif memastikan keadaan Ali dan Qasim. Ternyata mereka juga merasakan hal sama seperti diriku. Mereka berdua sakit panas dan demam tinggi. Mungkin kalau kata orang Jawa, sawanan. Yang ku tahu, sawanan adalah reaksi tubuh setelah ketemu hal-hal gaib. Biasanya orang tersebut akan jatuh sakit. Kami bertiga saling berkomunikasi lewat HP. Kami saling memberi saran. Selain menggunakan obat medis, setelah ini kami perbanyak lagi ibadah dan berdoa agar badan kami lekas sehat. Beberapa hari setelahnya, kami bertiga kembali sehat dan beraktivitas seperti biasa. Oh iya, 2 bungkus mie instan yang dibeli di pasar Bubrah ketika itu ternyata hanyalah 2 buah batu dan beberapa daun yang entah daun dari pohon apa. Aku sendiri nggak tahu. Oke Sobat Misteri, itu tadi kisah pendakian Edi, Qasim, dan Ali ketika mendaki ke Gunung Merapi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil beberapa pelajaran dari kisah tadi, agar dimanapun kita berada, jangan sampai meninggalkan kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu berdoa di setiap hendak melakukan aktivitas apapun, agar selalu memperoleh perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Dan terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan kalian terhibur. Saya Endi Setia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.